itu kami dalami, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Bika soal kontrak, gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti atau tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen intinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Komnas HAM masuk ke rencana pengamanan, manajemen pengamanan itu kayak apa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya, terus bagaimana hubungan PSSI dengan PT LIB, bagaimana hubungan PSSI dengan perangkat-perangkat yang lain kayak Pampel, terus juga Telkom dan Steward. Nah itu didetailkan oleh kami, termasuk juga yang penting dalam konteks Kanjuruhan ini adalah bagaimana cara menghitung high risk sebuah pertandingan yang kategorinya high risk. Ya. Bagaimana memutuskannya, apa indikatornya, siapa yang tanggung jawab, di titik mana bisa memutuskannya itu kami dalami. Ya, high risk itu karena memang temuan-temuan kami yang seperti yang disampaikan di temuan awal beberapa hari kemarin itu, ya kita menemukan dinamika-dinamika bagaimana tata kelola penyelenggaraan sepak bola tersebut dalam perspektif penyiapan keamanan itu kita sandingkan dengan soal-soal yang sifatnya high risk. Nah, yang berikutnya yang terakhir tadi persis dibilang teman-teman asosiasi pemain profesional Indonesia memberikan banyak gambaran, ya detail lumayan gitu, terutama untuk saya khususnya soal bagaimana hubungan memastikan antara komunitas sepak bola dengan komunitas keamanan, sampai level apa, di level mana, di titik mana, terus penggunaan alatnya kayak apa dan sebagainya. Nah itu semuanya kami dapatkan. Mungkin itu pengarangnya. Terima kasih. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh PSSI tadi, apa yang menjadi catatan jawaban-jawabannya? Kemudian Pak Anies menyampaikan apa yang digali. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan PSSI, apa yang menjadi catatan atau tidak sebagai? Yang pertama jawabannya pasti mengikuti pertanyaan kami. Ya, catatan yang penting adalah soal logika high risk itu sangat penting. Jadi siapa yang membuat keputusan, bagaimana indikatornya itu penting untuk tidak hanya melihat kasus ini bagaimana, termasuk juga ke depan tata kelola sepak bola bagaimana, terutama pertandingan-pertandingan yang kategorinya high risk sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan pertanggungjawaban. Bagaimana laporan itu? Jadi siapa melaporkan, siapa mengawasi apa, dan siapa melaporkan kemana, sehingga kita akan tahu struktur pertanggungjawaban itu kayak apa. Nah itu juga kami dalami. Nah, jawabannya detailnya apa nanti di laporan akhir. Pak, tadi menyinggung terkait tentang pertanggungjawaban. Itu maksudnya apa Pak? Tadi kata Pak Taufan ada tentang pertanggungjawaban tadi disebutkan. Pak BK. Pak BK sudah bremos. Itu apa Pak? Makan pasti. Pertanggungjawaban itu apa Pak yang dimaksud? Apakah pertanggungjawaban PSSI sebagai federasi yang tidak bisa menciptakan sepak bola yang sehat? Dalam hal ini keterkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Salah satu yang kami dalami adalah statuta FIFA, terus aturannya teman-teman PSSI dari saya salah. Terus habis itu temuan-temuan lapangan kami, ya, dan kita uji dari beberapa bunyi pasal yang ada dalam aturan-aturan itu. Ini bagaimana model komunikasinya, ini bagaimana model pengawasannya, ini bagaimana model pertanggungjawabannya, dan diserahkan kemana pertanggungjawaban tersebut, dan bagaimana memutuskan
Kalau itu dianggap persoalan, bagaimana persoalan itu diberikan dan apa sanksinya dan sebagainya. Sehingga kita tahu postur model pertanggungjawabannya, postur model kewajibannya, dan kewenangan pengawasannya. Sehingga semoga dengan berbagai informasi tadi kita bisa mengurai sebenarnya. Menguraikannya apa? Siapa berkontribusi apa terhadap peristiwa ini, kecil maupun besar. Atau juga kita bisa melihat sebenarnya aturan ini sudah kompatibel atau tidak. Nah, kompatibel atau tidak dalam konteks menjamin keamanan maupun kenyamanan penonton, supporter, pemain dan sebagainya. Hal lainnya terkait dengan MOU antara PSSI dan PSSI dengan Polri. Tadi kita bertanya ke Exco PSSI Pak Sun Haji mengakui bahwa di dalam kesepakatan antara PSSI dengan Polri itu tidak ada tentang sosialisasi tentang statuta FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Apakah ini menjadi catatan bagi Komnas HAM? Dari pengakuan tidak ada sosialisasi dan aturan itu. Kami mendalami lebih dalam dari sekedar sosialisasi. Ya, jadi salah satu basis penting adalah hubungan legal antara teman-teman kepolisian dan teman-teman PSSI. PSSI itu kami jadikan rujukan dan kami lebih dalam dari sekedar menanyakan apakah pernah sosialisasi atau tidak. Karena kami baca klausulnya, kami tanya bagaimana ini bekerjanya, bagaimana monitoringnya, bagaimana memastikan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak. Termasuk apakah ini kompatibel dengan aturan FIFA atau tidak. Nah, Pak, izin Pak, asli dari RTV Pak. Itu kan ini kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan nanti di laporan akhir. Dan instrumen yang mana Pak yang jadi Kesimpulan nanti di laporan akhir. Terkait dengan tadi kan konteksnya terkait dengan tupoksi kewenangan dari PSSI dan tidak. Dan Komnas HAM juga telah melakukan investigasi sendiri juga. Artinya sudah mendapatkan bekal tersebut. Dan apakah ada tumpang tindih antara kewenangan dengan PSSI mungkin dengan PKIB dalam penyelenggaraan sepak bola gitu, termasuk dengan sama polisi? Apakah ada sering tumpang tindih kewenangan? Problem aturan yang ada di FIFA, yang ada di kepolisian maupun problem undang-undang yang ada di Republik ini itu tadi menjadi salah satu bagian yang kami dalami, ya cukup detail khususnya soal perangkat keamanan itu cukup detail. Memang ada problem di situ. Apakah problemnya tumpang tindih ataukah problem yang lain di laporan akhir akan kami bilang. Sudah ya? Terima kasih ya. Kalau mewakili permintaan dari Komnas HAM bagaimana mewakili? Ya, ini kayaknya trauma healing. Memang betul, kami setuju. Iya. Jadi trauma healing sebenarnya kami pakai bahasa yang lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia, yaitu pemulihan korban. Kami sampaikan tadi juga kepada teman-teman PSSI, sebenarnya bagaimana kaitan antara statuta FIFA dengan statuta PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua juga standar karena ini Komnas HAM, tentu saja standarnya hak asasi manusia. Dan kami mendapatkan dokumen-dokumen FIFA ini sangat menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, kami tanyakan ini biar agak bisnis. Dari kami tanyakan itu, misalnya begini, soal early warning system. Tadi kan Pak Anand sudah menyampaikan soal high risk. Nah, ini kan bagian dari early warning system. Yang kedua adalah soal mitigasi. Ketika ada pertandingan yang dikategorikan high risk itu bagaimana mitigasinya? Kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ketiga pemulihan
terhadap korban dan keluarga korban. Karena ini soal trauma dan lain-lain. Trauma ini kan bukan hanya pada korban, tapi pemain Arema juga trauma medis gitu. Tenaga medis juga. Tenaga medis juga gitu. Nah, tadi kami meminta pada PSSI juga berkomitmen akan memberikan trauma healing sebagai bagian dari pemulihan. Begitu, oke? Nanti trauma healing yang dimintakan oleh Komnas HAM itu seperti apa cara kerjanya? Begini, kan ya kita belum sampai pada detail-detail seperti itu. Ini kan baru komitmen. Nanti kita ukur dulu komitmen, gitu ya. Baru ngomong terus langsung dievaluasi kan repot. Karena pemain misalnya naik kendaraan taktis seperti apa, begitu. Terus bagaimana kemudian dampak misalnya main sore sama main malam terhadap kesehatan dan mental, terus kemudian juga kesehatan fisik, apalagi beban pertandingannya agak padat, misalnya dalam seminggu bisa 2-3 kali pertandingan. Nah, itu yang kami dalami dari teman-teman APPI. Arema dan Persebaya juga yang trauma soal. Nah, ini Iya. Nah, saya berencana akan ketemu dengan pemain-pemain yang lain nanti kami untuk memperkaya ya. Cuma nanti akan disampaikan lagi update-nya. Oke. Saya kira itu ya. Terkait ini Pak, kan kita sudah ada beberapa temuan fakta lapangan dari beberapa ahli juga, dari LSM juga, terus ada tim investigasi dan segala macam. Nah, sejauh ini Bapak bisa nggak kasih penilaian apakah ini dalam kategori pelanggaran HAM berat atau tidak atau sebagainya dari fakta-fakta yang sudah terkumpul secara hukum? Kami menggunakan kewenangan penyelidikan Komnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Pernyataan sikap dari Komnas HAM seperti apa Pak? Nanti Kami baru menyelidiki berdasarkan kewenangan Undang-Undang 39 Tahun 99. Kesimpulannya nanti. Ya. Oke. Begitu. Sip. Terima kasih ya.